Gerindra peringati hari ulang tahun ke-18 dengan aksi sosial dan penanaman pohon. Gerebek sampah di Pulau Tidung. Waspada cuaca ekstrim. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir bersama Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Longgan. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Partai Gerindra menyalurkan ribuan paket bantuan ke sejumlah wilayah dan yayasan di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Ketua Panitia HUT ke-18 Gerindra Kawendra Lukistian menyebut penyaluran bantuan meliputi paket sembako, bantuan sosial, serta bibit tanaman yang akan ditanam bersama masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kawendra menjelaskan pada peringatan HUT ke-18 ini, Gerindra menegaskan tidak menggelar perayaan. Sebagai gantinya, kegiatan ulang tahun ini difokuskan pada aksi sosial dan doa bersama sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Tentunya hari ini selain tadi kita melakukan pelepasan bantuan untuk sejumlah wilayah dan juga yayasan di berbagai panti asuhan, yatim piatu dan duafa, kita hari ini juga ada berbagai kegiatan. Kemarin sudah ada donor darah, ada bazar, terus hari ini ada doa bersama. Kita tidak merayakan yang seperti apa, kita tapi ini mengedepankan penuh makna melakukan doa bersama karena kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini Indonesia sedang dilanda banyak musibah di berbagai wilayah. Untuk itu kegiatan kita di HUT Gerindra ke-18 ini adalah mengedepankan kepedulian sosial, memberikan dampak kepada masyarakat seperti arahan Presiden kita Pak Prabowo bahwa Gerindra harus selalu ada di tengah rakyat, berjuang untuk rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno buka suara terkait peluang pasangan Prabowo Subianto Zulkifli Hasan pada Pilpres 2029. Edi menyebut dukungan PAN kepada Prabowo Subianto bukan hal baru. Bahkan PAN menjadi satu-satunya partai di luar Gerindra yang konsisten mendukung Prabowo dalam 3 kali Pilpres. Edi Suparno menyatakan PAN menjadi satu-satunya partai di luar Gerindra yang konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam 3 kali Pilpres. Edi juga secara terbuka menyebut akan mendukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jika maju mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029. Menurut Edi, majunya Ketua Umum partai akan menghidupkan mesin partai dan memotivasi kader sehingga perolehan suara PAN diyakini meningkat pada 2029. Meski demikian, penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2029 tetap harus melalui pertimbangan elektoral yang matang. Saya kira Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum saya pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan terkait siapa yang akan kita dukung nanti di Pilpres yang akan datang. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali dalam 3 Pilpres. Ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, mendorong penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Bahkan Edi menilai ambang batas tersebut perlu diturunkan serendah-rendahnya hingga 0%.
Edi Suparno menyebut ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2024 lalu menyebabkan sekitar 16 juta suara pemilih tidak terwakili di lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena partai politik yang dipilih pemilih tidak lolos ambang batas parlemen. Menurut Edi, penurunan atau penghapusan ambang batas parlemen diperlukan agar suara masyarakat dapat terakomodasi secara adil dalam proses demokrasi. Tentu kita dari awal sudah berpandangan bahwa ambang batas parlemen itu serendah-rendahnya syukur-syukur ditiadakan. Ya, karena kita lihat di tahun 2024 saja pada pemilu itu ada sekitar 16 juta suara yang akhirnya tidak terwakili. Padahal masyarakatnya sudah menitipkan aspirasinya kepada partai maupun kepada calon anggota legislatifnya. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menyoroti kasus seorang siswa yang meninggal dunia diduga karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Ia menegaskan peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi jika pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan terjamin. Dalam konferensi pers terkait isu-isu aktual, Pigai menjelaskan bahwa pembangunan HAM nasional tidak hanya menyangkut hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menurutnya, berbagai program pemerintah saat ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pigai mencontohkan program makan bergizi gratis yang telah menjangkau puluhan juta orang, renovasi ribuan sekolah, penciptaan jutaan lapangan kerja hingga layanan cek kesehatan gratis. Pigai menegaskan perihal program-program tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Begini, negara diwakili oleh presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ketika setengah anggaran APBN itu digelontorkan ke daerah, maka presiden telah mengambil keputusan yang tepat. Presiden telah melakukan pembangunan yang serius bidang pendidikan. Oleh karena itulah, yang kesalahannya adalah implementasi di tingkat kepala daerah, ya, pelaksanaan di lapangan. Pigai menilai pemerintah pusat terutama Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan APBN ke daerah. Pigai menyebut jika Presiden tidak memiliki program dan tidak menggelontorkan anggaran, maka pemerintah pusat layak disalahkan. Namun saat semua kewajiban itu sudah ditunaikan, maka implementasi di bawahnya yang harus menjadi catatan. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lain dalam kasus dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan bersama barang bukti uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Pendapatan kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka adalah Mulyono, Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega, anggota tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, dan Venasius Jenarus Genggor, manajer keuangan PT Buana Karya Bakti atau BKB. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore 5 Februari 2026, KPK juga menghadirkan barang bukti uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang disita dari para tersangka. 50.000 dan 100. Kasus ini bermula ketika PT BKB mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN ke KPP Madya Banjarmasin hingga akhirnya ditemukan adanya kelebihan bayar sebesar 48,3 miliar rupiah. Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin lantas meminta uang apresiasi sebesar 1,5 miliar rupiah agar surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKPKPP diterbitkan. Uang apresiasi itu kemudian dibagi oleh 3 tersangka. Masing-masing Mulyono sebesar 800 juta rupiah, 300 juta rupiah diantaranya digunakan untuk membayar uang muka rumah,
Sementara Dian Jayademega sebesar 180 juta rupiah dan Venasius Jenarus Genggor sebesar 520 juta rupiah. Sebelumnya ketiga tersangka terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu 4 Februari 2025. OTT dilakukan setelah KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan korupsi berupa suap terkait pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai oleh PT BKB ke KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah 3 orang, yaitu MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, Saudara DJD selaku Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Saudara VNZ selaku manajer keuangan PT BKB. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari Saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh Saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya. Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan di Rutan Gedung Merah KPK selama 20 hari pertama, mulai tanggal 5 hingga tanggal 24 Februari mendatang. KPK masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri dugaan adanya keterlibatan pihak lain. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Petugas gabungan dari 3 pilar gelar gerebek sampah di Pulau Tidung. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, petugas gabungan dari 3 pilar Kepulauan Seribu Jakarta menggelar aksi bersih sampah di lingkungan pesisir pantai Pulau Tidung. Aksi ini merupakan responsif dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Puluhan petugas gabungan dari pemerintah kabupaten dan TNI Polri Kepulauan Seribu Jakarta melakukan kegiatan kerja bakti di area wisata pesisir pantai Pulau Tidung. Kegiatan kerja bakti atau kurva ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga keasrian lingkungan dari sampah, sekaligus merespons perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Selama aksi bersih-bersih, petugas mengumpulkan belasan kantong sampah dari berbagai jenis, mulai dari sampah plastik hingga batang-batang kayu yang berada di sekitar pantai. Bupati Kepulauan Seribu mengatakan 13 sungai yang berada di DKI Jakarta saat musim penghujan disertai cuaca buruk membawa sampah-sampah ke laut dan berakhir di wilayah pesisir pantai Kepulauan Seribu. Kami dengan jajaran Polda Metro Jaya dan tentunya Kodam Jaya merespon apa yang disampaikan secara real oleh Bapak Presiden kita saat kita rapim antara pimpinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada salah satu temuan terkait dengan kebersihan lingkungan yang ada di Pulau Tidung ini. Selain sampah, petugas juga menanam puluhan pohon mangrove guna menjaga ekosistem laut serta mencegah abrasi. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Citayam, Cipayung. Warga yang geram pun mengamuk. Taruh dulu bang. Awas mundur. Kontaknya matiin. Seorang pengendara mobil menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung.
Mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok ruko. Warga yang geram pun langsung mencoba menarik keluar supir yang bertahan di dalam mobil. Akibatnya, mobil pelaku tak luput jadi sasaran kemarahan warga. Menurut saksi, mobil melaju dengan kecepatan sedang dari arah Depok menuju Citayam. Namun mengambil jalur kanan kemudian menabrak satu sepeda motor dan lepas kendali, sehingga menabrak sejumlah motor lainnya. Nah, mobil itu kebetulan memang dari arah Depok mau ke arah Bogor, arah Citayam. Cuman dari sana itu memang dia udah ada di jalur kanan, ngambil jalur seperti orang mau nyebrang. Cuman dari Citayam arah ke Depok ada motor. Seperti ngasih jalan dia buat nyebrang lah gitu, nggak taunya nggak nyebrang. Ditabrak lah motor yang itu tuh. Terlihat seperti mau kabur, nabrak tiang ini. Mungkin dia nggak kendali atau apa, habis tabrak yang ini, baru masuk sana. Cuman sebelum dia masuk sana, di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur akibat ditabrak mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, akibat remdor kapal feri patah, sebuah truk bermuatan 10 ton bahan bangunan terjun bebas ke laut. Insiden dramatis itu terjadi saat bongkar muat feri di pelabuhan Sofifi, Maluku Utara. Oh, jatuh, tetap jatuh. Ya, selesai. Bilang jatuh sudah. Detik-detik menegangkan ini terekam kamera warga saat sebuah truk bermuatan bahan bangunan dengan berat mencapai 10 ton terjun bebas ke laut ketika proses bongkar muat dari feri Permata Lestari sedang berlangsung. Peristiwa terjadi Rabu dini hari tepat pukul 3:15 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Penyeberangan Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Dalam rekaman video, truk sebelumnya tampak perlahan keluar dari kapal feri dan hendak menuju dermaga. Namun baru mencapai bagian tengah, tiba-tiba kabel baja remdor putus. Diduga remdor yang berfungsi sebagai pintu sekaligus jembatan penghubung ini tak sanggup menahan beban truk dan muatannya. Struktur logam patah dan dalam hitungan detik, hingga akhirnya truk langsung terjatuh bebas ke dalam laut. Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Nasrin Ajabar menegaskan, kejadian ini murni akibat remdor tidak mampu menahan beban truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri sebelum kendaraan tenggelam ke dasar laut. Muatan 10 ton itu keluar dari feri menuju ke dermaga. Setelah keluar dari feri untuk menuju ke dermaga, truk yang bermuatan 10 ton ini berada di tengah remdor. Nah, karena remdor dalam posisi yang tidak mampu menahan truk dengan muatan 10 ton, akhirnya mengalami patah. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Truk beserta muatan bahan bangunan, sebagian muatan bahkan terlihat hanyut terbawa arus laut, sebagian lagi berada di dasar laut bersama badan mobil. Hingga saat ini pihak kapal, petugas pelabuhan dan warga setempat masih berupaya mengangkat truk dari dasar laut. Insiden ini menjadi peringatan keras akan pentingnya standar keselamatan remdor dan prosedur bongkar muat di pelabuhan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi pencurian rumah di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak harta benda korban, mulai dari televisi, tabung gas hingga beras. Ditangkap polisi kurang dari 1 kali 24 jam.
Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat membobol rumah di sebuah perumahan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket warna merah masuk ke dalam rumah dengan menggunakan puluhan anak kunci yang telah disiapkan. Terlihat pelaku bahkan sempat bolak-balik mengangkut barang hasil curian seperti televisi, laptop, tablet, tabung gas, dan beras menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini pun baru diketahui saat korban pulang ke rumah pada malam hari. Berdasarkan laporan dan rekaman CCTV, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku berinisial MA beserta penadah berinisial AT. Pelaku MA diketahui merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus serupa. Untuk identitas tersangka, inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Aksen, dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali, ya, melakukan pidana pencurian dan pemberatan di wilayah Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku MA dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan pelaku AT dengan pasal penadahan barang curian. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengonfirmasi kemunculan 3 bibit siklon tropis secara bersamaan yang memicu anomali cuaca signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan bibit siklon 94W, 92S, dan 98P menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi serta perlambatan angin yang berpotensi mendatangkan hujan lebat hingga sangat lebat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari ke depan. Dina memetakan posisi dan pergerakan 3 bibit siklon tropis yang saat ini mempengaruhi dinamika cuaca. Bibit siklon 94W terpantau berada di Samudra Pasifik bagian utara Papua dengan tekanan udara mencapai 1005 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 25 knot. Walaupun mempengaruhi kondisi atmosfer di perairan utara Papua, kemungkinan bibit 94W untuk menguat menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih tergolong rendah. Sementara itu, bibit siklon 92S terdeteksi di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung. Karakteristik sistem ini cenderung menetap atau stasioner di lokasi tersebut. Keberadaan 92S memicu terbentuknya pola belokan dan hambatan laju angin yang memanjang dari Samudra Hindia hingga ke wilayah selatan Banten. Hingga saat ini potensi bibit 92S untuk berkembang menjadi siklon tropis juga dinilai masih minim. Sebelumnya memang terpantau ada 2 bibit siklon tropis berada di sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama bibit siklon tropis 98P yang berada di wilayah daratan Australia bagian barat laut yang tumbuh sejak tanggal 29 Januari 2026. Dan yang kedua itu bibit siklon tropis 94W yang berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya yang tumbuh sejak tanggal 2 Februari 2026. Berdasarkan analisa pagi hari ini, bibit siklon tropis 98P saat ini masih berada di wilayah daratan Australia Barat Laut dengan kecepatan mencapai 20 knot dan tekanan udara minimum mencapai 1001 hektopascal. Dengan arah gerak menuju ke arah barat hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ketiga yang menjadi perhatian adalah bibit siklon 98P yang berlokasi di daratan Australia. Memiliki tekanan udara sekitar 1006 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 20 knot. Pengaruhnya mencakup wilayah pesisir utara Australia sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika atmosfer di kawasan regional.
Kombinasi dari ketiga bibit siklon tersebut ditambah sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu dan Sumatera Utara mempercepat pertumbuhan awan hujan. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Selain wilayah tersebut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di daratan Aceh, Sumatera Utara, dan sekitar Laut Andaman akibat adanya pola perlambatan angin. BMKG mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini sangat dinamis. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, maupun wilayah pesisir diminta untuk terus memantau pemutahiran data melalui kanal resmi BMKG. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Dan perlu diwaspadai juga potensi. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kita akan berbincang dengan BMKG terkait kemunculan 3 bibit siklon usai jeda di Berita Nasional Malam. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari ke depan. Dina memetakan posisi dan pergerakan 3 bibit siklon tropis yang saat ini mempengaruhi dinamika cuaca. Bibit siklon 94W terpantau berada di Samudra Pasifik, bagian utara Papua dengan tekanan udara mencapai 1005 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 25 knot. Walaupun mempengaruhi kondisi atmosfer di perairan utara Papua, kemungkinan bibit 94W untuk menguat menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih tergolong rendah. Sementara itu, bibit siklon 92S terdeteksi di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung. Karakteristik sistem ini cenderung menetap atau stasioner di lokasi tersebut. Keberadaan 92S memicu terbentuknya pola belokan dan hambatan laju angin yang memanjang dari Samudra Hindia hingga ke wilayah selatan Banten. Hingga saat ini potensi bibit 92S untuk berkembang menjadi siklon tropis juga dinilai masih minim. Sebelumnya memang terpantau ada 2 bibit siklon tropis berada di sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama bibit siklon tropis 98P yang berada di wilayah daratan Australia bagian barat laut yang tumbuh sejak tanggal 29 Januari 2026. Dan yang kedua itu bibit siklon tropis 94W yang berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya yang tumbuh sejak tanggal 2 Februari 2026. Berdasarkan analisa pagi hari ini, bibit siklon tropis 98P saat ini masih berada di wilayah daratan Australia Barat Laut dengan kecepatan mencapai 20 knot dan tekanan udara minimum mencapai 1001 hektopascal dengan arah gerak menuju ke arah barat hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ketiga yang menjadi perhatian adalah bibit siklon 98P yang berlokasi di daratan Australia. Memiliki tekanan udara sekitar 1006 hektopascal. Sistem ini bergerak ke arah barat dengan kecepatan 20 knot. Pengaruhnya mencakup wilayah pesisir utara Australia sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika atmosfer di kawasan regional. Kombinasi dari ketiga bibit siklon tersebut ditambah sirkulasi siklonik di barat daya Bengkulu dan Sumatera Utara mempercepat pertumbuhan awan hujan. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Selain wilayah tersebut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di daratan Aceh, Sumatera Utara, dan sekitar Laut Andaman akibat adanya pola perlambatan angin. BMKG mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini sangat dinamis. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, maupun wilayah pesisir diminta untuk terus memantau pemutahiran data melalui kanal resmi BMKG. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, BMKG mengungkap Indonesia saat ini dikelilingi 2 bibit siklon tropis yang berada di sekitar wilayah tanah air. Meski peluang menjadi siklon tropis ini dinilai rendah, namun sistem cuaca ini tetap berpotensi memicu hujan lebat dan angin kencang hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah selama Februari. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah tersambung dengan Mbak Dina Ayu Martining Tias, prakirawan cuaca dari BMKG. Halo, selamat malam Mbak Dina. Halo, selamat malam Mbak. Ya, Mbak Dina, langsung saja ini yang terbaru saat ini BMKG begitu ya, atau terdeteksi begitu 2 bibit siklon tropis di sekitar Indonesia. Nah, sebenarnya ini apa artinya sih Mbak Dina bagi kondisi ini dan kemudian bagi cuaca Indonesia dalam beberapa hari ke depan? Baik Mbak, mungkin kami coba menyampaikan terlebih dahulu ya Mbak terkait update dari kedua bibit siklon tersebut ya Mbak ya. Saat ini terpantau memang ada 2 gangguan cuaca di sekitar wilayah Indonesia. Yang pertama, bibit siklon tropis 98P itu ada di wilayah daratan Australia Barat Laut yang hingga pagi ini tadi statusnya masih berupa bibit siklon. Untuk arah pergerakannya diprediksi ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia. Lalu untuk yang satu lagi, itu merupakan bibit siklon tropis 94W. Namun untuk update terakhir Mbak ya, dia sudah meningkat memasuki intensitas siklon tropis dengan diberi nama siklon tropis Penha di wilayah laut Filipina Utara Maluku begitu. Baik Mbak, tadi kan disebut bahwa yang satu yang satu masih berstatus bibit, kemudian yang kedua itu sudah siklon tropis begitu ya. Nah, apakah kehadiran 2 sistem sekaligus ini bisa memicu cuaca ekstrim seperti hujan lebat, kemudian angin kencang begitu Mbak? Iya, betul sekali Mbak. Untuk munculnya kedua gangguan ini secara tidak langsung cukup memberikan dampak kepada kondisi cuaca di wilayah Indonesia, di mana untuk daerah yang berdekatan dengan 98P seperti Nusa Tenggara Timur itu perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan intensitas curah hujan dan angin kencang, Mbak. Kemudian untuk wilayah seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo perlu diwaspadai juga adanya peningkatan intensitas curah hujan akibat dari dampak tidak langsung siklon tropis Penha. Oke, baik. Ini mungkin bisa dispesifikasi Mbak untuk di perairannya, kira-kira di mana saja Mbak Dina yang mungkin bisa terkena dampak dari bibit siklon dan juga siklon tropis tadi? Baik, untuk dampak di wilayah perairan Mbak ya, akibat dari siklon tropis 98P itu memicu penambahan ketinggian gelombang mencapai 1,25 sampai 2,5 meter di Laut Sawu, perairan Kepulauan Leti hingga Sermata, kemudian perairan Kepulauan Babar hingga Tanimbar, kemudian di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan NTT, dan Laut Arafuru bagian barat. Oke, baik Mbak Dina, mungkin sedikit nih bagi masyarakat awam begitu ya Mbak, tanda-tanda cuaca seperti apa sih yang perlu diwaspadai? Karena bisa berkaitan juga dengan pengaruh bibit siklon tropis gitu. Apakah mungkin hanya hujan begitu saja atau apa yang mungkin perlu kita waspadai? Apalagi kan cuaca akhir-akhir ini kadang panas di pagi hari, kemudian tiba-tiba mendung begitu Mbak. Iya, itu dia Mbak. Tadi mungkin secara awam ya Mbak, memang kondisi tiba-tiba ada perubahan panas yang cukup signifikan dari misalkan jam 7 sampai jam 10 siang, itu biasanya sudah mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan juga Mbak. Yep. Oke, Mbak, yang aku sempat baca di salah satu artikel di sini BMKG menyebut bahwa peluang dari 2 bibit siklon tadi itu bisa menjadi siklon tropis kan relatif rendah ya. Tapi sebenarnya faktor utama apa sih Mbak yang membuatnya itu sebenarnya nggak mudah berkembang begitu? Baik Mbak, sistem tersebut bisa berkembang ataupun tidak berkembang, salah satu faktornya itu terkait dengan pertama suhu muka laut di sekitar wilayah tersebut. Jika suhunya cukup hangat, maka bisa jadi berkembang menjadi siklon tropis. Namun ketika dia suhunya mulai mendingin atau bisa dikatakan mulai mendekati daratan gitu Mbak ya,
itu berarti potensi untuk menjadi siklon tropisnya rendah. Karena kan bibit itu berjalan Mbak ya, maksudnya tidak diam saja gitu. Berarti bisa dibilang ini peluang menjadi siklonnya kecil atau bagaimana Mbak Dina? Kalau untuk 98P ya Mbak ya, yang di wilayah daratan Australia, karena dia kan memang posisinya sudah ada di daratan ya, untuk prediksi 24 jam ke depan dia masih berkategori rendah. Cuma akan terus kita pantau apakah dia akan kembali menuju lautan atau tidak. Karena kalau dia kembali menuju lautan, maka potensi untuk menjadi siklon tropisnya kembali terbuka. Oke, berarti dampaknya ini tetap harus diwaspadai begitu ya Mbak Betul, Dina ya? betul, iya Mbak, betul. Oke, baik Mbak Dina, kemudian apa ini himbauan BMKG kepada masyarakat, terutama ya Mbak, nelayan atau pengguna transportasi laut dan wilayah pesisir dalam menghadapi kondisi cuaca di Februari ini? Baik, mungkin kami tidak hentinya ya Mbak ya untuk menganjurkan menghimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi dari BMKG, karena BMKG sendiri melakukan update perakiraan cuacanya 2 kali sehari sekarang Mbak. Lalu BMKG juga mengeluarkan peringatan dini nowcasting itu untuk periode 1 hingga 3 jam ke depan. Oke, baik Mbak Dina, kemudian terkait kondisi atmosfer mungkin nih Mbak, kita membahas sedikit saat ini. Apakah BMKG melihat potensi munculnya bibit siklon tropis lain sepanjang Februari dan bagaimana mungkin masyarakat sebaiknya bisa menyikapi hal tersebut Mbak? Baik Mbak, kalau dari sisi klimatologisnya ya Mbak ya, peluang munculnya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia itu memang sepanjang tahun masih tetap ada. Nah, hanya dominasinya yang berbeda-beda. Untuk di awal tahun ini dominasinya memang ada di sebagian wilayah selatan dan utara dari Indonesia. Namun untuk akhir tahun biasanya dia cenderung di bagian selatan Indonesia. Dan bagaimana masyarakat untuk menyikapinya, tetap update informasi aja sih Mbak dari kanal-kanal resmi kami. Karena kan memang siklon tropis ini sebenarnya satu fenomena yang tidak terprediksi Mbak ya. Maksudnya ketika dia muncul, perubahannya itu cukup signifikan. Tapi selama seminggu ke depan tidak ada prediksi mungkin angin kencang atau hujan lebat seperti efek dari siklon tadi nggak sih Mbak? Atau bagaimana? Karena kan biasanya Februari ini masuk musim hujan begitu ya, masih musim hujan. Kalau terkait dengan potensi angin kencangnya Mbak, memang untuk di sepanjang Februari ini, di luar wilayah yang berada Tadi disebut dekat dengan siklon tropis itu masih berpeluang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan disertai angin kencang. Oke, baik Mbak, terakhir mungkin untuk perakiraan cuaca di Jakarta sendiri ya, karena untuk warga Jakarta ini agak cemas-cemas begitu, tiba-tiba hujan besar kemudian masih juga banjir, mungkin ada sedikit prediksi dari BMKG Mbak? Jabodetabek Baik Mbak, mungkin. siap. Khusus untuk Jabodetabek Mbak ya, untuk 3 hari ke depan, mungkin di 2 hari ini di tanggal 5 dan 6, 7 mungkin kita akan mengalami intensitas hujan yang lebih landai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun di prediksi kami di tanggal 7 nanti kita akan mengalami peningkatan kembali dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek secara umumnya Mbak. Oke, baik Mbak Dina, terima kasih untuk pemaparannya. Baik Mbak, terima kasih sama-sama. Semoga sehat selalu. Baik ya pemirsa, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa 2 bibit siklon tropis ini memang saat ini masih berpotensi rendah ya untuk menjadi siklon. Namun dampak cuaca seperti hujan, lebat, kemudian angin kencang dan gelombang tinggi tetap perlu diwaspadai. Masyarakat diimbau terus memantau perakiraan cuaca selama Februari. Dan tetaplah bersama kami pemirsa karena masih akan ada informasi menarik lainnya di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, kawasan Blok M Jakarta Selatan tidak hanya dikenal sebagai pusat perbelanjaan, namun juga menjadi surga bagi para pecinta kuliner malam lewat keberadaan gulai tikungan atau gultik. Kuliner kaki lima yang sudah eksis sejak tahun 1980-an ini tetap menjadi primadona karena rasanya yang khas serta harganya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Nama gultik sendiri merupakan singkatan dari gulai tikungan yang merujuk pada lokasi para pedagangnya yang mangkal di tikungan Jalan Mahakam dan Bulungan.
Awalnya, kuliner ini menjadi tempat favorit anak muda yang berkumpul di sekitar Terminal Blok M, hingga akhirnya nama tersebut melekat menjadi identitas kuliner Jakarta. Berbeda dengan gulai pada umumnya, gultik memiliki ciri khas pada kuahnya yang tidak terlalu kental, namun tetap kaya akan aroma rempah. Hidangan ini terdiri dari nasi putih dengan porsi kecil yang disiram potongan daging sapi, sehingga sangat cocok dinikmati sebagai menu makan malam yang ringan. Meski dijual di warung tenda kaki lima, gultik selalu ramai diserbu pengunjung mulai dari sore hari hingga dini hari. Teksturnya yang ringan dan rasa yang tidak terlalu pedas membuat kuliner ini dapat dinikmati oleh siapa saja, termasuk wisatawan yang sedang berkunjung ke ibu kota. Kesederhanaan porsi dan harga yang ekonomis menjadi kunci utama gultik tetap bertahan selama puluhan tahun di tengah modernisasi kota. Hingga kini menikmati sepiring gultik di pinggir jalan telah menjadi pengalaman wajib bagi siapapun yang ingin merasakan sisi lain dari kehidupan malam di metropolitan Jakarta. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Blok M kita ke Bogor, pemirsa. Kawasan Puncak Bogor kembali menghadirkan destinasi kuliner terbaru yang menawarkan sensasi nongkrong di atas perbukitan, yakni The Daun Cafe. Terletak di Kecamatan Cisarua, kafe ini menjadi viral karena menyuguhkan panorama megah Gunung Gede Pangrango serta gemerlap lampu kota pada malam hari. The Daun Cafe hadir sebagai pilihan baru bagi wisatawan yang mencari suasana sejuk di tengah perbukitan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dari titik terbuka ini, wisatawan dapat melihat jelas gagahnya Gunung Gede Pangrango saat siang hari dan keindahan city light yang romantis saat hari mulai gelap. Tak hanya menjual pemandangan, The Daun Cafe juga memiliki daya tarik pada harga menu makanan dan minumannya yang sangat bersahabat. Hanya dengan merogoh kocek sekitar Rp20.000, pengunjung sudah bisa menikmati hidangan sambil merasakan semilir angin pegunungan. Bagi Anda yang mencari tempat nongkrong dengan perpaduan estetika dan kesejukan alam, The Daun Cafe dapat menjadi opsi utama saat berkunjung ke kota hujan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selamat datang di Angola. Angola sebuah negara di pesisir barat daya Afrika. Negeri diwarnai pantai panjang Atlantik, gurun tua, dataran tinggi, megah, hingga budaya campuran antara Afrika dan Portugis. Disinilah sejarah kolonial, tradisi lokal, serta alam keras berpadu membentuk wajah Angola hari ini. Luanda merupakan ibu kota Angola, sebuah kota yang didirikan Portugis sejak tahun 1576 dengan nama São Paulo de Assunção de Luanda. Pada masa itu, Luanda menjadi pelabuhan strategis, pusat perdagangan, sekaligus pintu masuk kolonial Portugis ke Afrika Barat Daya. Kini setelah berabad-abad kemudian, Luanda tumbuh menjadi kota metropolitan modern. Gedung-gedung tinggi mengelilingi Teluk Luanda. Jalan pesisir seperti Avenida 4 de Fevereiro menjadi simbol kota yang dipenuhi kantor pemerintah, pusat bisnis, dan hotel internasional. Di balik modernitasnya, jejak kolonial masih tertinggal. Namun Luanda juga menyimpan denyut manusia modern. Populasinya kini diperkirakan mencapai lebih dari 8 juta jiwa. Pasar tradisional bersanding dengan kafe dan pusat perbelanjaan. Musik kuduro dan tarian lokal mengalir di jalan-jalan. Kota ini menjadi wajah baru Angola, hidup cepat dan terus berubah.
Serra da Leba merupakan salah satu lanskap paling ikonik di Angola. Di sini dinding pegunungan menjulang hingga lebih dari 1.800 meter, memisahkan dataran rendah Namibe dan dataran tinggi Provinsi Huila. Pada awal abad ke-20, saat wilayah pedalaman sulit dijangkau, pemerintah kolonial membangun jalan yang memeluk tebing curam. Jalan berliku ini dikenal sebagai Serra da Leba Pass, yang membentuk lengkungan-lengkungan tajam seperti pita yang digantung di sisi gunung. Hingga kini, jalur ini masih menjadi rute penting yang menghubungkan pesisir dan dataran tinggi. Selain itu, Serra da Leba telah menjadi ikon nasional dan destinasi favorit wisatawan serta fotografer dari seluruh dunia. Pemandangan pegunungan, kabut pagi, dan tikungan curam menciptakan panorama dramatis yang tak mudah dilupakan. Perjalanan berlanjut ke tempat paling terpencil di Angola, di ujung selatan negara ini, di mana Guru Namibe bertemu langsung dengan Samudra Atlantik. Terdapat sebuah tempat misterius bernama Baía dos Tigres atau Teluk Tigres. Pada abad ke-19, pemukim dari Algarve, Portugal, membangun desa nelayan kecil di sini. Di tengah angin laut yang keras dan padang pasir yang sepi, sebuah komunitas lahir. Gereja, sekolah, dan rumah-rumah berdiri menjadi kota kecil yang hidup di pinggir dunia. Namun pada tahun 1962, badai besar merubah segalanya. Garis daratan yang menghubungkan Baía dos Tigres dengan Angola terputus oleh laut. Sumber air tawar hilang dan akses menjadi hampir mustahil. Perlahan kehidupan mundur hingga penghuni terakhir meninggalkan tempat ini pada 1974. Kini, Baía dos Tigres dikenal sebagai kota hantu. Bangunan-bangunan tertutup pasir, gereja tua berdiri sendirian, bahkan dindingnya digerogoti oleh angin gurun dan ombak yang tak berhenti. Meski terpencil dan hampir tak bisa diakses, keunikannya membuat pemerintah Angola mempertimbangkan wilayah ini sebagai lokasi warisan budaya dunia. Angola adalah mozaik dari masa lalu dan masa kini, dari Luanda yang modern, Serra da Leba yang gagah, hingga Baía dos Tigres yang membeku dalam sejarah. Negara ini menyimpan cerita tentang manusia, kolonialisme, alam liar, dan perubahan yang terus berjalan. Luanda, Serra da Leba, dan Baía dos Tigres bukan sekedar tempat, tetapi gambaran bagaimana sejarah dan alam membentuk identitas Angola hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.